Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Pemimpin yang Toksik seri kedua. Kalau kemarin saya membahas pemimpin yang toksik seri pertama, hari ini saya mau bahas seri yang kedua. Dan kisah yang saya baca adalah kisah Daud dan Saul. Kisah di mana Saul sebagai seorang pemimpin dan Daud adalah orang yang dipimpin, salah seorang yang dipimpin. Tapi setelah Daud mengalahkan Goliat, kemudian orang-orang mulai berkata bahwa Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, tapi Saul hanya beribu-ribu. Dengan perkataan orang inilah, maka muncul amarah dan iri hati dari Saul. Kita mau lihat ciri pemimpin yang toksik. Yang pertama, memiliki manifestasi roh iri hati. Jadi apapun alasannya, seorang pemimpin yang toksik, dia pasti iri hati kepada orang lain. Dia pasti iri hati kepada orang yang dipimpinnya, kalau orang itu punya satu kelebihan melebihi dia. Berhati-hati jika saudara menemukan ini, orang yang memiliki kelebihan dari pemimpinnya, maka saudara akan menjadi sasaran di mana pemimpin yang toksik ini melancarkan cara-cara karena iri hatinya. Yang kedua, akibat iri hati yang ada pada Saul, Alkitab berkata, kemudian Saul bertindak dengan jahat. Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel itu Saul melemparkan tombak. 1 Samuel 19 ayat yang ke-10. Saul berusaha mau menancapkan tombak kepada Daud. Dia melemparkannya ke arah Daud, tetapi Daud bisa menghindar dan Daud diluputkan dari tancapan tombak yang dilemparkan kepada Daud dari Saul. Poin 2 ini mau bilang gini buat saudara. Pemimpin yang toksik, selain memiliki iri hati, dia akan menjadi pemimpin yang jahat, yang nekat untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang dia iri hati. Seperti Saul merencanakan tombak itu bisa menikam Daud, tapi Tuhan meluputkannya. Yang ketiga, pemimpin yang toksik itu dia akan bereaksi dengan sangat jahat dan bisa memakai orang-orang yang dia pimpin, yang bisa dia kendalikan dengan kejahatannya untuk memuluskan rencana iri hatinya terhadap orang lain. Jadi Saul ini iri hati terhadap Daud. Akibat Allah benar-benar menunjukkan dia bisa mengalahkan Goliat, sehingga orang berkata Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Lalu Alkitab bilang Daud menyuruh orang-orangnya untuk mengintai Daud
dengan tujuan supaya jika ketemu Daud, mereka harus membunuh Daud. Tapi sekali lagi Allah menyertai Daud sehingga Daud diluputkan dari rencana jahat Saul yang mengutus orang-orangnya untuk melakukan kejahatan itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pemimpin yang toksik, dia bisa melakukan tindakan perencanaan kriminal kepada seseorang yang dia iri hati, yang punya kelebihan daripadanya, tapi dia memakai kaki tangan orang lain untuk memuluskan rencana jahatnya. Yang keempat dan yang terakhir, pemimpin yang toksik adalah pemimpin yang kalah popularitas dari yang lain. Jadi tadi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, tapi Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Menurut Saul ini dia kalah popularitas, nggak sepopuler Daud. Maka dia melakukan perencanaan kejahatan dengan cara-cara licik. Dia mengirim 50 orang pertama kepada Daud di Rama, 50 orang kedua semua gagal, dan yang ketiga dia ikut datang, tapi Allah juga buat dia tidak bisa menyentuh Daud dengan menyelesaikan rencana pembunuhannya. Kalah popularitas. Pemimpin yang toksik ketika dia kalah popularitas dari yang lain, apalagi yang dipimpinnya, maka dia akan melakukan tindakan kejahatan biar perlu sampai pada rencana pembunuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini menunjukkan bahwa Alkitab sudah menunjukkan bahwa ada pemimpin yang toksik, yang iri hati, yang tidak mau melihat orang lain lebih daripadanya, yang melakukan perencanaan kriminal atau pembunuhan ketika dia kalah popularitas. Tapi Tuhan mau menasihatkan saudara dan saya bahwa jika kita menjadi seorang pemimpin dan ada orang lain yang memiliki kelebihan dari kita, kita harus bersyukur. Kita harus ikut senang, bukan iri hati, bukan setelah itu merencanakan jahat dengan banyak hal untuk menjatuhkan orang yang memiliki popularitas lebih daripadanya. Belajar dari kisah ini, mari kita ambil hikmatnya. Jangan menjadi pemimpin yang toksik, pemimpin yang iri hati dengan kelebihan orang lain. Jangan menjadi pemimpin yang toksik yang untuk segala cara karena iri hati mau melakukan pembunuhan terhadap orang yang lebih populer daripadanya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak menjadi pemimpin yang toksik. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.